Kegembiraan pada Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli selayaknya juga harus diikuti dengan keprihatinan, di mana terus meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual. Benarkah teknologi informasi dan media sosial menjadi pemicu tindak kekerasan seksual pada anak? Berikut ulasannya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara tampak memakai topi rumbai khas Papua lengkap noken atau tas anyaman yang diselempangkan di bahunya. Pakaian khas Papua ini dikenakan saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Istora Papua Bangkit, Jayapura. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di lokasi acara sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur dan berjalan masuk ke venue acara dengan diiringi musik dan tepuk tangan dari anak-anak yang hadir. Presiden dan Ibu Negara menyapa anak-anak yang ada di acara dimulai dengan kuis bagi anak-anak yang hadir, mulai soal penjumlahan hingga pengetahuan umum. Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi tantangan hafalan Pancasila dan meminta anak-anak yang hafal untuk maju ke depan panggung. Cecilia, langsung ya, Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 keadilan sosial bagi seluruh. Bentar. Anak-anakku semuanya, kalau pas di situ mudah, tapi kalau sudah di dekat Pak Jokowi gini grogi, dan nggak boleh ditertawai. Ini pasti bisa, Cecilia. Coba diulang. Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 keadilan persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penguatan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kan? Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional Indonesia. Sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 pada tanggal 19 Juni tahun 1984. Ternyata tidak semua anak bisa menikmati Hari Anak dengan ceria. Bahkan banyak di antara anak yang harus merasakan penderitaan di saat Hari Anak. Pada saat Hari Anak diperingati pada 23 Juli 2024 ini bahkan mencuat kasus kekerasan terhadap anak. Di Gresik, Jawa Timur misalnya, ada kasus pembuatan konten pornografi terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku BAH yang tak lain adalah paman dari korban yang masih berusia 15 tahun. BAH membuat konten pornografi anak sejak September 2022 sampai Juni 2023. Kemudian mengunggah konten tak senonoh itu pada email dan disimpan pada handphone serta laptop miliknya. Total ada 100 foto yang diproduksi. Tersangka ditangkap pada hari Senin 10 Juni 2024 di Gresik, Jawa Timur. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Gresik. Tersangka terancam pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak 6 miliar rupiah. Dari semua jenis kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual menjadi yang paling tinggi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023 kekerasan seksual pada anak menempati peringkat tertinggi, disusul kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian penelantaran, eksploitasi, dan perdagangan orang. Jumlah kasus kekerasan seksual juga naik dari tahun ke tahun. Jumlah pengaduan kekerasan seks pada anak ini kalau kita lihat berdasarkan kami klasifikasikan berdasarkan usia. Ini yang 0 sampai dengan 15 tahun mencapai 1.475 hingga lebih dari 60 tahun 110. Nah, di angka inilah yang cukup tinggi, 6 sampai 12 tahun yang masih termasuk kategori anak tentunya angkanya sangat tinggi sekali mencapai 7.451 pengaduan. Nah, itu sebagai gambaran kepada Anda pemirsa bagaimana kasus kekerasan seks terhadap anak ini ternyata masih membelenggu masyarakat Indonesia. Dan sekaligus kami ingin mengingatkan ini momentum Hari Anak Indonesia seharusnya bisa dijadikan momentum agar tidak lagi
terjadi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Memang, nah, jerat hukum pelaku kekerasan seks anak sebenarnya ini kami dapatkan sudah ada ya peraturan undang-undangan yang cukup tegas mengatur di situ. Ini dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Di situ diatur hukuman terhadap para pelaku kekerasan seks terhadap anak. Yang pertama, ini mereka terancam dihukum 5 sampai maksimal 15 tahun penjara. Kemudian juga denda maksimal bisa mencapai 5 miliar rupiah. Dan hukuman pidana ini bisa ditambah sepertiga jika pelaku orang dekat atau aparat yang menangani atau menerima laporan biasanya, dan jika pelakunya lebih dari 1 orang. Yang terberat ini hukumannya bisa diberlakukan kebiri kimia sampai dengan pemasangan detektor. Nah, ini sebenarnya sudah diatur ya seperti ini, namun ternyata kasus kekerasan seksual terhadap anak ini masih terus saja terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak ternyata banyak dilakukan oleh orang terdekat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, bahkan oleh aparat hukum. Memang masih bertengger relasi kuasa yang sedemikian kuat. Mereka menjadi korban di dalam rumah sendiri, mereka menjadi korban di lembaga lingkungan keagamaan yang itu betul-betul menaruh hormat, ya, bahkan penghormatan yang luhur kepada para pemimpinnya gitu. Dan kemudian di lembaga pendidikan secara umum. Tentu saja situasi ini yang seharusnya rumah aman mereka adalah di rumah orang tua, kemudian rumah kedua adalah lembaga pendidikan. Ini yang banyak terkonfirmasi, bahkan nih isu ketiga yang baru kami terima juga laporannya adalah terjadi di lembaga salah satu aparat penegak hukum. Awal Juni lalu seorang ibu muda viral karena tega melecehkan anak balitanya sendiri. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku mencabuli putranya atas suruhan dan skenario dari seseorang yang dikenalnya melalui media sosial dengan iming-iming uang 15 juta rupiah. Beberapa hari kemudian, kasus serupa juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Motifnya pun sama, yakni disuruh seseorang yang dikenal di media sosial dengan janji imbalan uang. Di Pati, Jawa Tengah, seseorang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri hingga berkali-kali di salah satu hotel. Korban diancam akan dibunuh jika menolak keinginan pelaku. Untuk mencegah kehamilan, korban diajak pelaku ke klinik untuk disuntik KB 3 bulan sekali. Pelaku akhirnya diringkus polisi dan dari pemeriksaan di ponsel pelaku terdapat banyak video porno. Munculnya ya situasi kekerasan ini tidak bisa lepas dari bagaimana tumbuh berkembang serta pesatnya arus informasi, teknologi gitu ya. Kemudian juga disrupsi global yang hari ini dialami masyarakat Indonesia itu belum sepenuhnya kita siap dan melampaui situasi itu. Kalau di masa lalu mungkin keterbatasan ekonomi dengan satu rumah ya bersama di ruang tidur di situ, ruang tamu di situ, itu ada kasus-kasus yang kemudian muncul incest dan lain sebagainya. Tetapi hari ini banyak latar belakang yang muncul adalah ketika orang dewasa menjadi ketergantungan secara pornografi dan kemudian tidak ada kemampuan untuk menyalurkan hasrat seksualitas. Nah, kerentanan anak-anak kita berada di lingkungan keluarga yang mungkin diantaranya terpisah ya dari suami dengan istrinya gitu. Kasus kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual pada anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Memperingati Hari Anak memang penting, tapi jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran tentang meningkatnya kekerasan terhadap anak, maka peringatan hanya akan menjadi peringatan tanpa dibarengi adanya ingatan maraknya kekerasan terhadap anak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.